Shalom dan selamat malam sahabat Rema. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian kecil dari bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mispa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sahabat Rema, Yefta, siapa dia? Dikatakan Yefta ini adalah seorang yang memiliki masa lalu yang buruk. Mungkin juga dia memiliki akar yang pahit, luka batin dari masa lalunya. Mengapa? Karena dari pasal 11 ayat yang awal kita mengetahui dia ini adalah anak yang terusir dari rumahnya karena dia anak seorang perempuan Sunda, nggak memiliki bagian pusaka di antara saudara-saudaranya, dan kemudian dia menjadi seorang perampok. Namun Tuhan menjadikan dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita ini melihat apa yang dikatakan oleh Yefta di dalam bacaan kita, bahwa dia ini tidak melupakan Tuhan sesuai dengan perkataannya. Jika Tuhan menyerahkan Bani Amon ini kepadaku, artinya selama ini dia tidak melupakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan waktu dia itu diangkat jadi panglima, dia tetap membawa perkara itu kepada Tuhan. Kita mau belajar dari seorang Yefta. Pada saat dia mungkin ada di tempat yang terpuruk, dia tidak melupakan Tuhan. Dia tetap melibatkan Tuhan di sana. Dan waktu dia diangkat tinggi, dia pun membawa perkara itu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kiranya ini menjadi bagian dari kita juga. Seringkali kehidupan ini tidak berjalan lancar seperti kita mau. Kadang-kadang kita harus ada di lembah kekelaman, walaupun kita harus berada di sana. Seperti Yefta terusir dan kemudian dia ini menjadi seorang petualangan, dia tetap ingat akan Tuhan. Dan bahkan di dalam percakapannya, waktu dia, kalau aku nanti menang, dan dikatakan kemenangannya itu bukan karena dia, kalau Tuhan menyerahkan, artinya dia tahu sumbernya itu bukan dari dia, dari Tuhan. Dia tetap berkata kalau Tuhan menyerahkan itu. Dan setelah itu pun, setelah dia diangkat tinggi, dia menjadi panglima, menjadi pemimpin, dia tidak berkata aku yang melakukannya, tapi dikatakan dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau ada di bawah, di lembah, bawalah itu perkara kepada Tuhan. Dan kalaupun Tuhan berkati engkau ada di gunung yang tinggi, kau diizinkan, dipercayakan Tuhan banyak hal yang mulia, bawalah itu juga kepada Tuhan. Kiranya apapun posisi kita, mari kita mempercayakan dan menyerahkannya, membawa seluruh perkara itu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita, baik kita di lembah maupun kita di gunung. Dialah yang berdaulat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau berdaulat. Kami mau belajar seperti Yefta, di dalam masa-masa yang sukar, di dalam masa-masa yang pahit, yang merobek hati, kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap sandarkan kepada Tuhan. Dan pada saat Kau membawa kami naik, kami diizinkan ada di gunung yang tinggi, dipercayakan banyak hal, kami juga mau tetap membawanya kepada Tuhan. Karena kami mau mengerti dan memahami seluruh apa yang kami miliki, segala keberadaan kami ada di bawah kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu kami bisa bersyukur dan tetap percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.